الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي الدين عزكم الله. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perkara-perkara baik yang diajarkan oleh salafus saleh, dan mudah-mudahan kita berharap agar bisa menjadikan semua itu menjadi pedoman bagi kita yang akan menuntun kita di dalam kehidupan dunia ini dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, kajian kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Kita telah masuk kepada pasal kelima yang berkaitan dengan keimanan. Al-imanu bil malaikati alaihimussalam, iman kepada para malaikat alaihimussalam. Dan ini termasuk perkara kedua dalam rukun iman, karena di awal kita telah membahas tentang iman kepada Allah, dan iman kepada Allah kemarin kita telah membahasnya iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, juga iman kepada asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan hari ini kita masuk kepada iman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada para malaikat adalah sebuah kewajiban. Artinya wajib bagi seorang mukmin untuk beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada malaikat bukan cuma mungkin kita akan mengatakan saya beriman dengan malaikat, tapi Syekh Abu Bakar di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang seperti apa para malaikat tersebut, sehingga menjadikan keimanan kita itu semakin kuat, semakin menancap di dada kita berkaitan dengan iman kita kepada para malaikat. Seperti misalnya kita ini takut pada ular, karena ular ini berbisa. Pengetahuan kita cuma mungkin kalau menggigit ular ini kayaknya beracun-racunnya kayak ini dan segala macam. Tapi kita ketika diajari bahwasanya seperti apa racun itu menjara, seperti apa dia bisa membunuh manusia, maka pengetahuan kita tentang sesuatu dengan detail tadi akan menjadikan kita ini semakin waspada dengan ular tersebut. Demikian berkaitan dengan malaikat. Syekh mengajarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang detail berkaitan dengan malaikat, sehingga keimanan kita kepada para malaikat itu menjadi iman yang betul-betul jazim, iman yang betul-betul menancap di dalam diri kita dan tidak akan bisa lagi insyaallah untuk digoyahkan. Dan malaikat kata beliau rahimahullah taala, wa annahum khalqum min asrafi khalqih, sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk yang paling mulia daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat ini makhluk yang paling mulia, dan secara akal pun ketika kita menunjukkan sesuatu yang mulia selalu kita berdasarkan kayak malaikat. Ada dua Pak, kalau punya macan benar dan kita kayak setan kita ya. Kalau baik benar ujar kita kayak malaikat. Ini si diri ini tidak pernah berdusta. Masa jadi orang tidak pernah berdusta? Ada pernah berdusta kayak malaikat si diri ya kan? Nah ini untuk menunjukkan bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Kenapa mereka dikatakan paling mulia? Karena Allah yang mengatakan malaikat adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini menjadikan mereka lebih mulia atau paling mulia daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan bahwasanya mereka adalah ibadul mukrabun, makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
menciptakan para malaikat ini dari cahaya. Sebagaimana malaikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah liat, menciptakan jin daripada api yang panas, maka Allah menciptakan para malaikat ini dari cahaya. Lalu apa tujuan daripada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat tersebut? Malaikat itu selain menjadi rasulnya Allah, artinya utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, malaikat itu juga termasuk pasukannya Allah. Berapa jumlah malaikat? Berapa, Pak? La ya'lamu junuda rabbika innahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukan Allah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini jumlahnya tidak terhitung. Sebagai contoh nanti namanya Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap hari. Dan malaikat yang sudah masuk ke dalam Baitul Ma'mur tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Hari ini malaikat anggap nomornya 1 sampai 70.000. Esok 70.001 sampai 140.000. Nah, dunia ini telah berapa tahun adanya? Baitul Ma'mur telah kapan dibangun oleh Allah? Maka setiap hari 70.000 malaikat masuk dan tidak pernah akan kembali lagi untuk masuk ke sini. Maka kita tidak akan, makanya Allah mengatakan la ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ini tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas kepada mereka. Artinya malaikat itu ada yang mempunyai tugas khusus dan ada juga yang mempunyai tugasnya secara umum. Dan yang jelas mereka ini adalah makhluk-makhluk Allah. Ketika diberikan tugas kepada mereka, mereka akan selalu menjalankan dengan sebenar-benarnya dan dengan sebaik-baiknya. Di antara tugas para malaikat adalah di antara mereka ada yang disebut malaikat hafawah. Malaikat hafawah itu siapa? Malaikat yang menjaga manusia. Kita ini Pak 24 jam dijaga oleh malaikat. Makanya kita harus kenal dengan malaikat itu kenapa? Karena kita berhubungan erat sekali. Di dalam syariat kita dijelaskan hubungan manusia dengan malaikat itu erat sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai malaikat-malaikat penjaga yang menjaga mereka itu di depan mereka dan di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Yahfazunahu min amrillah. Yang dia ini para malaikat menjaga manusia ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, dan ini tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat tersebut. Nah, jumlah manusia ini berapa, Pak? Nah, itu anggap aja malaikatnya kalau dihitung secara bahasanya ayat ini cuma 2 yang menjaga, di depan dan di belakang. Tapi kan tahu di depan 5, di belakang 5, atau di depan 10, belakang 10, tidak tahu. Yang jelas di depan dan di belakang. Kalau jumlah manusia ini 7 miliar, maka malaikatnya paling banyak 14 miliar. Itu urusan menjaga manusianya. Ini tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal katibuna li a'malihim. Dan ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menulis apa yang menjadi amal manusia. Raqib dan atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah mereka mengucapkan satu saja kalimat kecuali di sebelah mereka ada raqib dan atid yang akan menulis semua apa yang dikatakan. Makanya nanti ketika manusia itu ditunjukkan kitabnya di akhirat, mereka akan berkata, "Ma hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Ini kitab apa? Kata orang-orang tersebut. Kata kita nanti, ini kitab apa? Yang tidak meninggalkan sedikit pun perkara-perkara yang kecil ataupun perkara yang besar, kecuali semua perkara itu ada di dalam kitab yang disodorkan kepada diri kita. Ini hikmahnya supaya kita ini hati-hati, Pak. Ya, hati-hati supaya nanti kalau dapat rapot di akhirat kelak isinya bagus berantakan itu. Supaya tidak ada penyesalan bagi diri kita. Dan kemudian juga malaikat ini wa minhum al-muwakkaluna bil jannah wa na'imiha. Dan di antara malaikat itu ada juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi surga dan kenikmatan surga. Artinya di dalam surga itu malaikatnya kayaknya banyak sekali. Yang penjaga paling utuh pimpinannya adalah Malaikatur Ridwan.
sebagai penjaga surga. Tetapi urusan nikmat-nikmat yang ada di surga yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang masuk surga, nanti ada sendiri malaikat-malaikat yang akan mengaturnya. Demikian pula neraka. Neraka juga ada yang ngurusi, namanya malaikat Malik, malaikat yang tidak pernah tersenyum. Ada malaikat yang tidak pernah tersenyum, yang super tega kepada orang-orang yang masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pernah di dalam ayat itu disebutkan orang-orang yang sudah tidak tahan lagi dalam siksaan Allah di dalam neraka tersebut, mereka mengatakan ya Malik wa nadaw ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk. Mereka berkata, wahai Malik, wahai penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, katakan kepada Allah agar Allah mematikan kami. Mereka teriak-teriak ini selama ratusan tahun, dan Malik sama sekali tidak menoleh kepada mereka. Setelah lama mereka berteriak-teriak, lalu Malik alaihi salam menoleh kepada mereka dan mengatakan, innakum makithun. Sesungguhnya kalian, kata Malik alaihi salam, akan tetap berada di dalam neraka. Lalu sudah ada tauhidnya lagi. Nah, ini Malik alaihi salam, malaikat yang paling garang, ada pernah tertawa. Ini malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka juga ada wa minhum al-musabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Ada di antara mereka ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya cuma untuk tasbih. Jadi mulai diciptakan hanya untuk tasbih. Makanya kata Ka'ab al-Akhbar bahwasanya tasbihnya malaikat itu kalau dibanding dengan kita seperti makan dan minum. Jadi kalau kita makan minum, kalau malaikat itu bertasbih. Nah, ini tugas-tugas malaikat secara umum. Tapi ada lagi tugas malaikat secara khusus. Allah mengkhususkan mereka dengan satu tugas. Siapa mereka? Di antara mereka adalah hamalatul arsy, malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya 8. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat ini. Kata Nabi SAW, jarak antara pundak malaikat hamalatul arsy dengan bawah telinganya ini perjalanan 700 tahun. Dari sini ke sini, 700 tahun perjalanan. Orang itu jaraknya, besarnya malaikat, dan jumlahnya ada 8. Nanti di dalam Al-Quran disebutkan tentang 8 malaikat ini tadi. Di antara mereka juga yang punya tugas khusus adalah 4 orang malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Ini punya tugas khusus. Dan 4 malaikat inilah yang nanti akan mati paling akhir. Ketika wanufikha fis-sur fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ketika trompet itu ditiupkan oleh Israfil, maka kemudian semua yang ada di dunia ini akan mati kecuali yang dikehendaki Allah untuk tidak mati. Ya 4 orang ini tadi, 4 orang malaikat. Tapi nanti pada akhirnya mereka dimatikan oleh Allah. Setelah 4 yang tersisa ini, lalu Allah bertanya kepada malaikat maut, ya malaikat maut, manil baqi? Siapa yang tertinggal wahai malaikat maut? Maka malaikat maut mengatakan, Jibril, Mikail, Israfil, dan saya serta Anda wahai Allah. Lalu Allah perintahkan untuk mencabut nyawanya Jibril. Lalu kedua nyawanya Israfil. Sampai ketiga ditanya lagi oleh Allah, manil baqi? Cuma ini malaikat malaikat Israfil dan juga malaikat maut serta Allah Subhanahu wa taala. Lalu disuruh dimatikan lagi malaikat Israfil. Akhirnya yang terakhir Allah menyuruh malaikat maut untuk mematikan dirinya sendiri. Setelah semuanya mati, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, limanil mulkul yauma? Milik siapa kerajaan pada hari ini? Maka tidak ada satupun yang menjawab karena tidak ada satupun yang hidup pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan lillahi al-wahidil qahhar. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala al-wahid, satu-satunya. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini urusannya kaitannya dengan para malaikat. Gambaran umum para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa percaya dengan para malaikat? Yang pertama adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan jadi orang ateis mungkin. Wal-iyad billah. Kita tidak akan percaya kecuali apa-apa yang kita lihat. Yang pertama adalah karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menguatkan hidayah Allah agar hidayah ini tetap berada di dalam hati kita dalam keadaan kokoh, maka cara kedua adalah dengan mempelajari seperti mana kita pada hari ini mempelajari dalil-dalil yang menjelaskan tentang wujud
wujud atau keberadaan para malaikat. Nah, dalil yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ada dua macam. Ada dalil-dalil aqliyah dan dalil-dalil naqliyah. Dalil naqliyah adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara dalil naqliyah, dalil-dalil dari Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar beriman kepada para malaikat, yang pertama adalah amruhu ta'ala bil iman bihim wa ikhbaruhu anhum fi qawlihi wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa dalil yang menyuruh kita untuk beriman kepada para malaikat? Yang pertama adalah itu perintah Allah. Kalau sudah sebuah perintah itu datangnya dari Allah, maka urusan mikir kita ini disuruh ke pinggir, Pak. Perintahnya perintah siapa? Perintah Allah. Kok saya tidak tahu dalilnya? Itu nomor dua. Yang penting ini perintah Allah, taat. Kayak dalam hadis disebutkan ketika nanti pada hari kiamat ada 4 golongan yang diberi ujur. Yang satu orang buta, yang satu orang bisu, yang satu orang tuli, yang satu orang yang mati di zaman fatrah, yang satu adalah orang yang sangat tua ketika datang Islam, dia tidak mengerti apa-apa. 4 kelompok manusia ini nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian Allah? Mereka disuruh masuk ke dalam api. Perintah Allah disuruh masuk ke dalam api. Kalau secara akal apa masuk ke dalam api terbakar menyala layak, ya. Tapi itu perintah Allah. Ketika Allah yang memerintahkan, maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Demikian pula ketika Allah mengatakan bahwasanya kalian harus beriman dengan malaikatku, kata Allah. Maka kita pun akan mengatakan kita beriman kepada malaikat Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab itu perintah Allah yang menyuruh kita untuk beriman. Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang ingkar, kafir kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, dan kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka mereka ini tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Intinya iman kepada para malaikat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang urusan yang lainnya belakangan. Kayak anak buah Sambo disuruh menembak orang itu tadi, ada begaduhnya, ini perintah katanya. Kalau sudah namanya perintah, apa harus dilakukan? Dor, sudah selesai. Kenapa Anda melakukan ini? Perintah. Perintah siapa? Perintah bos. Ya, disuruh dor, ya didor namanya. Urusan belakangan, tapi ini kan urusan dunia, urusan maksiat. Tapi kita kepada Allah, Allah suruh kita perintahkan, Allah perintah untuk iman. Sudah kita beriman kepada Allah. Tentang seperti apa seharusnya, seperti apa hikmahnya, kita nanti akan mencarinya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang kelihatan tadi, dalil yang berdasarkan dari ayat-ayat Allah, artinya ini untuk menguatkan keimanan kita. Wa fi qawlihi jalla jalaluhu, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang mengadakan permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan malaikat-malaikatnya, kepada Jibril, kepada Mikail, maka Allah Subhanahu wa taala adalah aduwwun lil kafirin. Maka Allah itu musuhnya orang-orang kafir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang malaikat dan mengaitkan dengan keimanan kepada Allah. Artinya kalau kalian tidak beriman kepada malaikat, maka percuma keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memusuhi Allah. Kenapa ayat ini turun? Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi. Orang Yahudi itu bertanya, "Ya Abul Qasim, nas'aluka an asya' fa in ajabtana fiha ittaba'na. Akhbirna man alladhi ya'tika minal malaikah." Orang-orang Yahudi, rahib-rahib Yahudi ini datang kepada Nabi. Lalu mereka tanya, "Wahai Abul Qasim, wahai Rasulullah SAW, kami bertanya kepadamu tentang beberapa pertanyaan. Kalau kamu menjawabnya betul, nanti kami beriman dengan ini," kata orang Yahudi. Pertanyaan pertama, siapa dari kalangan malaikat yang datang kepadamu? Orang Yahudi, Pak, mereka tahu bahwasanya wahyu yang turun kepada Nabi SAW itu bukan dengan cara-cara yang lain kecuali malaikat yang datang. Makanya mereka tanya, siapa malaikat yang datang kepadamu? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan bahwasanya yang datang kepada Nabi SAW Jibril, yang datang kepadamu adalah Jibril. Qalu dzaka alladhi yanzilu bil haqq wal qital. Oh, Jibril yang datang kepadamu itu malaikat yang suka perang, kata mereka.
yang suka perang dan suka membasmi kami. Karena dulu orang-orang Bani Israil ini ketika dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu ditugaskan kepada Jibril alaihissalam. Oh, kalau malaikatnya yang datang Jibril itu malaikat al-harb wal qital, malaikat yang suka perang dan malaikat yang suka membunuh. Kami tidak mau beriman kepadamu karena yang datang adalah Jibril. Seandainya yang datang kepadamu itu adalah Mikail, maka kami akan beriman kepadamu. Ini orang Yahudi, Pak. Menyelayahnya Allah hendak diaturnya orang Yahudi, supaya yang menurunkan wahyu bukan Jibril tapi Mikail. Sedangkan Mikail sudah punya tugas sendiri, malaikat rahmat yang menurunkan hujan, yang membagikan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini sering bertempatnya orang-orang Yahudi yang belajar Taurat. Lalu mereka ditanya juga, kami ini punya teman dari kalangan malaikat dan kami punya musuh, kata orang-orang Yahudi. Siapa teman kalian dan siapa musuh kalian? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kalau teman kami itu Mikail, malaikat Mikail itu teman kami. Kalau Jibril itu adalah wa huwa malakun fudhadah wal ghilzah. Nah, ini kalau Jibril wal asari wat tashaddud wat tashdid. Kalau Jibril itu kata mereka itu adalah malaikat yang bengis, malaikat yang kasar, malaikat yang susah diajak kompromi, malaikat yang syadid, yang keras tindakannya kepada kami. Itu musuh kami. Makanya Allah tadi turunkan ayat tadi bahwasanya siapa saja yang punya musuh dari kalangan malaikat, maka dia bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkaitan dengan para malaikat. Dalil yang lain, beliau rahimahullah taala mengatakan, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah." Dan pada hari itu, yakni pada hari kiamat, nanti arasnya Allah itu akan dipikul Allah. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah akan datang dengan para malaikatnya dengan berbaris, dengan bersaf-saf. Nah, malaikat yang menyangkut arasnya Allah itu ada 8 orang malaikat. Nah, ini salah satu daripada malaikat muqarrabun. Malaikat yang paling dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hamalatul arsy, malaikat-malaikat yang memikul arsy. Lalu dalam ayat lain tentang malaikat, artinya ini bicara, ayat-ayat ini bicara semuanya tentang malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan. Allah mengatakan dalam surat Al-Mudaththir, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan. Dan tidaklah Allah menjadikan penunggu neraka itu juga malaikat. Berapa jumlah penunggu neraka? Berapa, Pak? Ayat sebelum ini menjelaskan 'alaiha 19. Ada 19 orang malaikat yang menjaga neraka itu, yang diwakilkan oleh Allah untuk jaga neraka dan untuk menyiksa manusia di dalam neraka. Ada 19 orang malaikat. 'alaiha 19. Makanya Abu Jahal mengatakan, jangan takut masuk neraka, kata Abu Jahal. Kenapa kok tidak takut? Orang malaikatnya cuma 19. Karena kita banyak manusianya, kita keroyok kan 19 itu. Ini ujar Abu Jahal. Yang 19 tadi hendak dikeroyoknya oleh Abu Jahal supaya nanti bisa keluar kita dari nerakanya Muhammad yang dia cerita itu. Jangan takutan. 19 ikung, bayar 19 ikung. Akhirnya kita kerubuti banyak-banyak manusianya, kalah juaranya. Padahal tidak. Satu orang malaikat itu akan mampu untuk menghadapi ketika semua bangsa jin dikumpulkan. Cukup satu malaikat. Makanya ketika perang Badar itu Jibril dengan kudanya dan malaikat-malaikat musawwirin, malaikat-malaikat yang punya tanda ini ada di kalangan kaum muslimin pada saat perang Jamal. Lalu perang Badar. Lalu apa dikatakan oleh setan, oleh iblis yang pada saat itu menyamar menjadi Suraqah bin Malik, ya kan, menjadi seseorang. Dia menyamar, lalu dia mengatakan, "Inni ara ma la tarawun." Aku ini lihat apa yang tidak kalian lihat. Terus dia pergi, meninggalkan inni akhafullah. Karena dia melihat malaikat berada di dalam barisan orang-orang yang dari kaum muslimin di saat perang Badar tersebut. Bukan setannya ini tadi. Bukan setan yang buka, iblis kepalanya setan lari karena ketakutan melihat para malaikat yang ada dalam barisan kaum muslimin. Nah, ini keadaan malaikat seperti itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain lagi, ayat yang disebutkan oleh Syekh adalah wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum. Nanti di surga insyaallah kita semua masuk surga bareng. Amin.
alamin. Orang-orang di surga itu diberikan istana, diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rumah-rumah mereka, istana-istana mereka. Dan kemudian setiap saat para malaikat itu masuk ke rumah mereka. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat itu masuk dari pintu-pintu mereka ini, masuk terus malaikat ini. Apa yang dikatakan oleh malaikat kepada orang-orang yang berada di dalam rumah-rumah istana-istana mereka di surga adalah salamun 'alaikum bima sabartum, keselamatan untuk kalian. Selamatlah, ibaratnya kita ini mengucapkan selamat kepada orang, selamatlah yang terpilih menjadi apa, misalnya jadi ketua ini, jadi ketua itu, jadi selamat. Itu terus diucapkan oleh para malaikat kepada orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil-dalil naqli yang diambil daripada Al-Qur'an ini semakin meyakinkan bahwasanya semua dalil yang ada ini bercerita tentang malaikat. Maka tidak ada lagi bagi kita keraguan yang mengatakan bahwasanya malaikat itu benar-benar ada. Ya kan? Karena ada orang yang tidak percaya lawan malaikat, Pak. Tidak percaya lawan malaikat. Ada satu kelompok yang modelnya tidak mau percaya dengan malaikat. Itu semua dusta. Ayalannya Muhammad SAW saja. Ini dalil secara naqli dari Al-Quran. Dalil dari As-Sunnah banyak sekali. Artinya Rasul SAW itu kalau beliau ini sholatul lail, sholat tahajud, ada doa yang juga berkaitan dengan malaikat. Nabi selalu mengatakan Allahumma Rabbu Jibril, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fadir as-samawati wal ard alim, dan seterusnya. Ini doa yang dibaca ketika kita sholatul lail. Wahai Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, disebutkan oleh Nabi. Nabi menyebutkan ini siapa mereka ini? Para malaikat. Artinya Nabi tahu bahwasanya ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di dalam As-Sunnah. Di dalam As-Sunnah juga disebutkan lain lagi ketika Rasul menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh malaikat dan bentuk ketaatan para malaikat. Nabi mengatakan, "Aqatis sama'u wa huqqa laha an ta'id ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa 'alaihi malakun sajid." Langit aqatis sama', langit ini bunyi apa? Apa caranya, Pak? Kalau dia duduk di kursi terus bunyi krek 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 itu apa namanya? Mengkeringat-keringat kan. Langit ini ngekok-ngekok tadi tuh. Kayak kita duduk di kursi, apa namanya? Baca-baca. Kita duduk di kursi, yang kursinya sudah lawas misalkan, lalu duduk kan berdarah sedikit, ngek. Langit itu bunyi kayak itu kata Nabi SAW. Aqatis sama'u wa huqqa laha an ta'id. Ya kan? Langit itu bergemertak tadi dan wajar baginya bergemertak. Kenapa? Karena tidaklah, kata Nabi SAW, ada 4 jari aja space. Ada jarak 4 jari saja di langit itu, kecuali di situ ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa bayangkan, langit yang begitu luas, tiap 4 jari ada malaikat yang sujud. Makanya berbunyi kebaratan di langit itu tadi dengan banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil secara naqli yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi menceritakan kepada kita ada malaikat malam dan malaikat siang. Ya kan? Malaikat malam itu nanti sholat subuh dia ganti jam. Dan kita yakin semua kan, Pak? Tahu semua kita hadisnya nanti naik dia ke langit mengatakan kepada Allah, "Kaifa tarakta ibadi?" Bagaimana kamu meninggalkan hamba-Mu? Saya kemarin waktu asar saya datang, dia sedang sholat asar, dan saya tinggalkan hari ini dia pun juga sedang sholat, yakni sholat subuh. Makanya 2 sholat ini punya keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Karena nanti dalam catatannya malaikat ini setiap lapor, awal lapornya kita sholat, terakhir lapornya kita sholat, dua-duanya ada model kayak itu. Dan ini kita yakin dilakukan oleh para malaikat. Ini dalil-dalil secara naqli. Dalil yang lain adalah persaksian para sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi itu melihat para malaikat meskipun dalam bentuk yang lain. Disebutkan dalam riwayat, malaikat itu terkadang dalam bentuk seseorang yang bernama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini orang Arab yang paling ganteng. Kadang-kadang Jibril nanti berubah modelnya kayak Dihya Al-Kalbi. Kadang-kadang nanti Aisyah bertanya, kok siapa tadi Anda berbicara dengan Dihya Al-Kalbi? Kamu lihat wahai Aisyah, kata Rasulullah SAW. Kamu lihat saya tadi omong-omongan. Iya, Anda omong-omongan dengan Dihya Al-Kalbi, bukan kata Nabi SAW.
dia itu Jibril yang datang memberikan wahyu. Artinya dilihat oleh para malaikat. Atau mungkin yang dengan hadis Jibril yang sangat panjang berkaitan dengan ada ketika Nabi duduk-duduk lalu ada orang datang bahkan pakai baju putih, rambutnya rapi dan segala macam, lalu dia tanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Lalu Nabi jelaskan, "Akhbirni 'anil iman." Dijelaskan, "Akhbirni 'anil ihsan." Dijelaskan oleh Nabi SAW. Sampai terus dia bertanya segala macam, tapi sahabat bingung. Setiap kali dia tanya, lalu dia mengatakan, "Kamu benar." Ini betakun tapi kok ngetes modelnya. Setelah orang ini pergi, lalu Nabi mengatakan, "Coba kejar kalian," kata Nabi. Panggil lagi orang itu. Sahabat keluar. Dalam waktu cuma sekian detik saja, maka sahabat sudah tidak mengatakan, "Tidak ada lagi wahai Rasulullah." Orang tadi sudah tidak ada. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Atadruna manis sa'il?" Tahukah kalian siapa tadi yang tanya itu? Maka mereka mengatakan, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka Nabi mengatakan, "Hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Itu tadi Jibril, kata Nabi, datang kemari untuk ngajari kalian tentang urusan-urusan agama. Nah, ini penglihatan para sahabat Nabi SAW. Lalu dalil-dalil secara akal, maka Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ini banyak sekali menyebutkan di sini tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akal. Di antaranya adalah tentang mati. Manusia mati itu siapa yang mematikan? Selalu ada. Dan yang paling puncak daripada dalil akliyah adalah ketika sesuatu itu tidak kita lihat, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Sesuatu itu, kalau orang-orang yang materialistis itu selalu menginginkan apa yang mereka ingin percaya harus bisa mereka lihat, ya kan? Kalau sesuatu itu tidak bisa dilihat, maka mereka tidak percaya. Demikian pula malaikat. Malaikat adalah makhluk yang mungkin akan jauh daripada penglihatan kita. Akan tetapi, apakah sesuatu yang tidak bisa kita lihat berarti dia tidak ada? Nah, mungkin. Misalnya dikumpulkan di mobil ya loh, pas hujan AC dengan naik terus ada lampu kantut, misalnya habis makan jaring misalnya. Dia melihat kantutnya. Terus mau pada percaya? Sampai hendak siupan semuanya semobilan ya loh. Apa mau tidak percaya bahwasanya ini tidak ada? Tidak. Kita percaya bahwasanya darah kita itu mengalir, Pak. Dipompa dari bilik kiri ke bilik kanan, ke kanan ke kiri, muter terus dia di arteri lewat ginjal dan segala macam, terus dia berputar seperti itu. Pernah dia merasakan darahnya berjalan? Pernah? Atau berasa darah berjalan? Tidak ada di antara kita yang merasakan. Lalu apakah kita mengatakan, "Oh tidak, darah ada mungkin berjalan"? Darah itu diam kayak akuarium misalnya. Enggak, darah itu jalan. Meskipun kita tidak merasakan bahwasanya darah itu berjalan. Nah, ini dalil-dalil akli secara akal yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkaitan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang akan menjadikan kita semakin yakin dengan adanya malaikat. Ada satu cerita. Ini wallahu a'lam. Cerita ini cerita zaman sekarang, artinya beberapa puluh tahun yang lalu, berkaitan dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ahli tafsir dari Mesir. Mutawalli Asy-Sya'rawi, orang alim. Dia itu membaca satu ayat. Walladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah yang menjadi sesembahan di langit dan yang menjadi sesembahan di bumi. Ayat ini kalau diperhatikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia mengatakan tikrarun nakirah, ya kan? Pengulangan dua kalimat nakirah. Nakirah itu yang tidak ada alif lamnya, ilahun dan ilahun. Ilahun fil ardi wa ilahun fis sama. Kalau dua ini diulang, berarti ilah fil ardi itu berbeda dengan ilah yang ada di sama. Artinya Tuhan di bumi dan Tuhan di langit itu beda, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Berdasarkan ilmu bahasa. Kenapa? Karena dia didatangkan dalam bentuk nakirah. Nakirah itu kalau yang pernah belajar bahasa Arab, pernah belajar nahwu, akan tahu nakirah itu yang tidak ada alif lamnya. Kalau al-kitabu itu ma'rifah, kalau kitabun itu nakirah. Nakirahnya dua, ilahun fil ardi wa ilahun fis sama. Ilahun fil ardi berbeda dengan ilahun fis sama dari sisi bahasa. Syekh Sya'rawi pusing kepalanya, lalu mendatangi syekhnya. Ini sesat kalau saya punya pikiran seperti ini, kata beliau. Lalu datang kepada gurunya. Gurunya pun tidak bisa menjawab. Sampai kemudian mereka ini mikir sampai kepala puyeng, dua orang tadi. Masuklah seseorang ke dalam masjid.
lalu mengatakan assalamualaikum waalaikumsalam. Kalian sedang membicarakan tentang tikrarun nakirah, kata orang Muslim. Kalian ini sedang membicarakan tentang pengulangan daripada kalimat nakirah. Dua orang ini kaget. Iya, wahai orang alim, langsung disebut orang alim. Apa pendapat Anda tentang kalimat tersebut? Maka orang ini mengatakan, tidakkah engkau baca di dalam ayat itu ada isim mausul alladzi? Kalau ada isim mausul alladzi, maka kaidah dua nakirah berbeda tadi tidak berlaku. Artinya, walladzi ilahun fis sama', dia tidak mengatakan huwa ilahun, tapi huwallazi ilahun fis sama'i fil ardi wa ilahun fis sama'. Ilahun fis sama'i wa ilahun fil ardi. Maka nakirah seperti rumus kalian itu, kata orang ini, tidak berlaku. Dan itu menunjukkan sama. Allah yang di langit dengan Allah yang di bumi, dia sama yang disembah. Setelah itu orang ini keluar. Setelah keluar dibaca oleh dua orang itu, muncul dia tadi. Telah kasih dia orang tadi. Keluar Sya'rawi untuk keluar ke depan menyusul barangkali, tidak ketemu. Sesampai di muka masjid, tanya kepada orang-orang yang ada di dalam masjid, kalian tahu lihat orang yang tadi masuk, yang tadi keluar? Orang-orang tadi mengatakan, dari tadi kami duduk di sini tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar. Nah ini mungkin salah satu, tapi kita tidak meyakini secara yang jelas. Ini salah satu contoh bahwasanya malaikat itu ada dan bersama dengan kita. Kemudian kita ini anggap, kita melihat film-film ada apa yang orang ini timbul berjauh, setelah berjauh sebentar gedungnya jatuh. Bisa jadi itu digerakkan oleh, atau kadang-kadang ada yang jadi tulang, sekalinya ada kecelakaan. Mungkin insya Allah itu adalah perkara-perkara yang Allah tugaskan kepada para malaikat untuk menjaga manusia. Artinya kita tidak harus percaya dengan yang seperti itu. Cerita-cerita seperti itu tidak harus percaya, karena tidak tersebut dalam Al-Quran, tidak tersebut dalam As-Sunnah. Akan tetapi itu salah satu bukti yang bisa menguatkan tentang adanya malaikat-malaikat Allah SWT. Kira-kira ini bisa disampaikan. Kalau bahas malaikat ini, saya ini berusaha satu kali pertemuan untuk dibahas satu bab. Soalnya kalau satu bab ini dibahas berapa kali cukup. Jadi kita cukup-cukupkan tiap pertemuan satu bab. Mudah-mudahan bermanfaat menambah ilmu kita. Aku lupa lihat dalam haqqul indallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecil ini